Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Elina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kompas, tanda cicak, dan peta. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kompas. Kompas merupakan alat yang digunakan menentukan arah saat kita belum mengetahui suatu arah, dengan bentuk sebuah panah yang dapat menyelaraskan dirinya dengan medan magnet secara pasti sehingga sangat membantu dalam hal navigasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian dari kompas bidik, antara lain 1. Tutup dial, 2. Visir, 3. Dial, 4. Angka dial, 5. Kaca pembesar, 6. Garis sasaran, 7. Jarum penunjuk, 8. Cincin. Sebelum menggunakan kompas bidik, lebih baik diperiksa terlebih dahulu keakuratan kompas tersebut. Bagaimana cara memeriksa apakah kompas tersebut layak atau kurang layak untuk digunakan? 1. Kita lihat bagian luar kompas. Apakah ada kerusakan yang parah? 2. Lihat bagian visir atau benang lurus dengan garis bidik dan dial. 3. Pastikan kaca pembesar tidak kusam atau pecah sehingga menutupi angka dial kompas tersebut. Cara penggunaannya: buka tutup dial sampai tegak lurus, tarik pengait atau cincin kompas, masukkan jempol tangan ke pengait atau cincin kompas, tarik kaca pembesar hingga dapat melihat angka dial, telunjuk sejajar dan memegang penutup yang berdiri tegak, jari-jari lain memegang penutup kompas. Dapat juga meletakkan kompas di atas tongkat statis. Lihat apakah bagian visir lurus dengan garis dial. Carilah objek yang akan dibidik untuk acuan mencari azimut dan usaha objek tersebut tidak terhalang objek lain. Jika sudah menemukan angka hasil bidikan, bergeraklah maju objek yang dibidik. Setelah berada pada objek yang dibidik, kemudian bidik objek selanjutnya dan begitu secara berulang-ulang. Akan menjelaskan tentang tanda cicak. Tanda cicak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Tujuan untuk menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, teliti dalam bertindak, jujur dalam memberikan informasi, kerjasama, kewaspadaan, dan dapat bermanfaat kondisi alam dalam kehidupan. Meninggalkan tanda jejak di alam bisa dilakukan dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar seperti kain, tali, ranting, batu, dan lain-lain. Sementara untuk bentuk tanda jejak ada bermacam-macam tergantung media yang digunakan untuk meninggalkan jejak. Tanda jejak terbagi ke dalam 4 macam, yaitu tanda jejak di atas tanah, tanda jejak ranting, tanda jejak rumput, dan tanda jejak batu. Sedangkan berdasarkan fungsinya, tanda jejak dibagi menjadi 2 macam, yaitu tanda jejak yang menunjukkan arah dan tanda jejak yang menunjukkan kondisi. Tanda jejak di atas tanah digunakan dengan menggores atau menggambar pada bidang tanah yang datar dengan goresan yang agak dalam supaya tidak mudah hilang atau tertutup. Menggunakan batu sebagai tanda jejak adalah yang cukup banyak digunakan oleh petualang, karena jika disusun dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang. Ranting pada pohon bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah. Tanda jejak menggunakan ranting ini umumnya digunakan dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa. Jika kita menjelajahi padang rumput di mana tidak ada pohon ataupun batu, maka rumput itu bisa digunakan sebagai tanda jejak. Caranya adalah dengan mengikat beberapa rumput menjadi satu bagian, atau kita bisa menurut fungsi penandaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta. Peta adalah untuk menentukan atau mengarahkan suatu perjalanan atau misi dari satu titik pemberangkatan ke titik tujuan dengan cara aman dan seefisien mungkin. Yang saya jelaskan kali ini ada 3 peta, yaitu peta lapangan, peta pita, dan peta panorama. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peta lapangan. Peta lapangan tujuannya untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan daerah sekitarnya dalam skala yang lebih kecil. Peralatan yang perlu disiapkan dalam pembuatan peta lapangan ini adalah pensil teknik, penggaris panjang, busur derajat, kertas buffalo, kompas bidik, meja kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan: penentuan skala. Hal ini berkaitan erat dengan luas lapangan yang akan digambar dan kertas gambar yang akan dipergunakan, sehingga apa yang ada di lapangan dan daerah sekitar yang dekat dengan lapangan tersebut dapat tergambar semuanya. Penentuan batas dan sudut batas lapangan. Setelah diketahui batas lapangannya, maka batas-batas tersebut dibidik dari tengah lapangan dengan kompas bidik untuk diketahui beberapa sudut batas lapangan tersebut. Penggambaran peta lapangan harus menghadap ke utara.
Pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu agar diketahui dengan pasti jarak antara pusat dengan sudut lapangan dan juga jarak antara sudut yang satu dan dengan sudut yang lainnya. Penggambaran lapangan. Pengerjaan terakhir adalah menggambarkan sketch yang telah didapat dari pengukuran-pengukuran tadi ke dalam kertas gambar untuk mempermudah pemberian keterangan, diberi penomoran yang tiap sudut dan keterangan lainnya. Peta pita. Tujuan pembuatan peta pita ini adalah untuk menggambarkan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya sebagai pedoman atau penunjuk perjalanan apabila akan menuju ke sesuatu tempat melintasi daerah yang belum dikenal, ada kemungkinan akan tersesat. Kalau hal ini terjadi, maka dengan bantuan peta pita yang dibuat dengan mudah kembali menuju posisi semula. Dalam hal ini, peta pita digunakan terbalik atau berlawanan arah dengan proses pembuatannya. Peralatan yang dipersiapkan dalam pembuatan peta ini adalah pensil teknik, penggaris panjang, kertas peta, kompas bidik, meja kerja. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta ini: 1. Penentuan skala. Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. 2. Pembuatan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan-bangunan penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan suatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Keterangan yang tuliskan dalam bentuk gambar, peta, dan tulisannya. 3. Penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di setiap belokan. Untuk pembuatan peta pita, setiap pergantian arah perjalanan maka harus kita gambarkan. Demikian seterusnya sampai daerah yang kita tuju. Gambar keterangan peta dapat dilihat pada gambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta panorama. Tujuan dari pembuatan peta panorama ini adalah untuk menggambarkan keadaan suatu daerah dengan range atau sudut pandang tertentu. Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan peta panorama ini adalah pensil teknik, penggaris panjang, kertas buffalo, kompas bidik, meja kerja. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta panorama ini adalah arah pandang atau sudut pandang. Batas sudut pandang yang diberikan dalam pembuatan peta panorama dapat berupa satu sudut atau dua sudut sebagai arah untuk menggambarkan panorama atau pemandangannya. Untuk dua sudut tidak akan menjadi masalah, yang berarti karena kita tinggal membidik sudut yang telah ditetapkan tersebut untuk batas penggambaran panorama. 2. Penggambaran batas daerah. Setelah diketahui batas daerah yang akan digambar, maka langkah selanjutnya adalah membuat sketch batas daerah satu dengan daerah lainnya, antara satu perbukitan dan dengan perbukitan atau perumahan dan lain sebagainya. 3. Pembuatan arsiran. Ini merupakan tahapan penting dalam pembuatan peta panorama. 4. Pembuatan arah utara. Arah utara ini diperlukan untuk mengetahui posisi menggambar kita dan juga sekaligus sebagai koreksi apakah arah yang digambar itu sudah benar. 5. Penulisan sudut batas dan keterangan batas. Untuk sudut pandang sebelah kiri dan kanan hendaknya dicantumkan sekaligus dengan keterangan gambar yang sesuai dengan keadaan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan penomoran pada masing-masing daerah sehingga mempermudah untuk pemberian keterangan nantinya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau infonya kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.